Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Upik Wardiningsi SPD. Saya adalah guru di SD Negeri Impres Film 1 Kota Raja, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 1 di LPPK Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Halo. Apa kabar? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik. Anak-anak, kita guru akan mengecek kehadiran anak-anak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa lagi? Baik, terima kasih anak-anak semua. Oke, anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar. Tetapi sebelum belajar, kita akan berdoa. Nah, tadi yang datang paling awal, guru tunjuk untuk berdoa. Angkat tangan yang datang paling awal untuk berdoa. Ayo, yang pimpin doa untuk mengawali belajar silakan maju. Silakan. Baik, terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Nah, anak-anak sekalian, apa manfaat kita sebelum kita belajar harus berdoa? Nah, kita mohon kepada Tuhan agar pembelajaran kita dari pagi sampai selesai, dari awal sampai selesai pembelajaran dikabulkan, selalu dilindungi oleh Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dulu dari Sabang sampai Merauke. Guru minta kesediaan satu orang teman untuk memimpin lagu dari Sabang sampai Merauke. Kelasnya mana? Ayo, kelas maju. Pimpin lagu dari Sabang sampai Merauke. Apa manfaatnya kita nyanyi lagu nasional? Manfaatnya adalah untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Oke, kita nyanyi lagu sama-sama. Silakan ketua kelas. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Sudah membimbing teman-teman untuk menyanyikan lagu nasional. Nah, yang berikut, anak-anak masih ingat tidak pelajaran minggu lalu tentang organ pencernaan? Ada yang masih ingat? Ada. Ayo, siapa yang bisa jawab? Pelajaran minggu lalu tentang organ pencernaan. Siapa yang masih ingat organ pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia? Angkat tangan, siapa yang bisa jawab? Ya. Siapa yang bisa jawab? Bu Guru tunjuk yang tadi, angkat tangan duluan. Ayo Putra, berdiri. Apa yang organ pencernaan apa pada saat minggu lalu ya? Di dalam tubuh manusia. Coba sebutkan. Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Oke, tinggal tepuk tangan. Iya, bagi manusia juga memiliki organ yang lain. Contoh seperti rambut. Ya, rambut itu bisa menandakan atau adalah ciri dari suatu daerah. Ada juga kulit, ya. Kulit kita bisa untuk ciri, ya, ciri dari suatu daerah. Contoh begini. Coba guru akan lihat. Di dalam
ini berbagai macam suku. Warna kulitnya beda-beda, iya kan tidak? Ya, bentuk rambutnya berbeda-beda, iya kan tidak? Iya. Contoh begini, siapa yang rambutnya keriting, kulitnya hitam manis, cantik dan ganteng? Angkat tangan. Tuh kan banyak kan ganteng. Itu kalau sudah dilihat rambutnya keriting, hitam manis dan cantik-cantik, ganteng-ganteng, itu biasa dari suku apa? Hebatnya luar biasa. Terus ada juga yang kulitnya putih, sawo matang, ya, kuning langsat. Itu biasa dari daerah mana? Kuning langsat atau putih itu dari daerah mana biasanya? Manado, ya kan? Ya, Jawa, Sulawesi. Ada lagi? Dari mana? Nah, selanjutnya, ayo kita lihat. Nah, di sini ada. Kalian lihat papan tulis. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah yang pertama, dengan menggali informasi dari bacaan, anak-anak bisa mengidentifikasi pembangunan sosial budaya yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua, ya, yaitu dengan tanya jawab di dalam diskusi, anak-anak dapat menyebutkan keberagaman sosial budaya masyarakat, yaitu yang ada di dalam kelas. Seperti tadi Ibu sudah contohkan kan? Yang ada di dalam kelas. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu nanti pada saat diskusi, anak-anak harus mengamati apa yang akan kita diskusikan. Kemudian anak-anak dapat menerapkan kegiatan diskusi tentang pentingnya nilai kebersamaan dalam keberagaman dengan cara kerjasama kelompok. Nah, tujuan yang berikut yaitu dengan mengamati gambar. Nanti ada gambar ya. Kemudian anak-anak bisa tanya jawab sesuai dengan gambar. Kemudian anak-anak dapat menyebutkan pengertian interaksi sosial dengan kerjasama. Kemudian yang berikut, dengan tanya jawab, anak-anak dapat menyebutkan manfaat keberagaman dalam membangun sosial budaya di Indonesia dengan rasa ingin tahu pokoknya. Ini suku apa, adatnya bagaimana, budayanya apa saja, ya begitu. Kemudian tujuan yang berikut yaitu dengan diskusi kelompok, anak-anak nanti dapat melaporkan daftar pembangunan sosial budaya di Indonesia dengan percaya diri. Silakan presentasikan hasil dari kerja kelompok materi KPD kalian nanti ketika kita mengerjakan. Nah, itu anak-anak tujuan kita pada pagi ini. Keragaman tersebut meliputi suku, bahasa, bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi. Nah, di sini untuk suku, ya, untuk suku itu kita ada bermacam-macam. Di dalam kelas ini pun suku ada dari Papua, ada dari Jawa, ada dari Toraja, ada dari Ambon, ada dari Manado tidak? Ada. Dari apa yang guru sebut? Sulawesi, Kalimantan, Madura, Bugis, itu Sulawesi juga ya. Nah, sama, tapi tidak apa-apa, hebat. Anak hebat yang bisa menjawab. Ayo kita simak video dalam PPT ini, dalam pembelajaran ini, disimak baik-baik, ya. Disimak baik-baik. Di situ berbagai macam budaya, adat istiadat akan nampak di dalam video ini. Anak-anak silakan. Ayo kita menyimak video bersama-sama. Dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya, ada suku modern sukanya main gadget, tradisional dalam adat istiadat. Ayo, siapa yang bisa kasih contoh? Suku budaya di Aceh, suku
olahraga dan online dari Papua. Pernah dengar maling tunggal atau yuyu kakak? Itu contoh legenda Nusantara. Maka dari keragaman bangsa bersatu mencoba berteman dengan siapa saja. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Bumi kita sebut Indonesia. Jangan lupa tunggal ika. Anak-anak senang nonton videonya? Di dalam video tadi ada budaya yang ada di Indonesia. Nah, setelah kita menyimak video tadi, guru akan membagikan tugas ya. Di dalam tugas ini akan guru bagikan di setiap kelompok. Coba anak-anak lihat. Di sini anak-anak bisa perhatikan. Nah, lihat di gambar PPT itu ada tugas yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Ya. Di sini ada jenis keberagaman. Kemudian yang kalian harus jawab adalah asal daerahnya. Guru akan membagikan LKPD, kemudian kalian boleh mengerjakan. Satu kelompok satu dikerjakan bersama-sama. Di sini guru akan melihat bagaimana kalian bekerja sama dengan teman yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat istiadat, dan berbeda budaya. Apakah kalian mempunyai kekompakan, mempunyai rasa saling kasih dan sayang dalam mengerjakan tugas? Ini ada yang harus kalian pasangkan dalam tugas tersebut. Jangan pelan-pelan ya, nanti jangan sampai robek. Nanti silakan. Oke. Waktu mengerjakan 7 menit. Ya, 7 menit waktu untuk mengerjakan. Pelan-pelan, silakan. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dia akan mendapatkan hadiah. Tadi pelan-pelan. Oke, sabar, tunggu yang belum ya. Ayo semangat, semangat. Selesai. Mantap, sudah selesai. Sudah. Oke, kalian bisa baca. Ada soal di bagian bawah tabel yang ada pada gambar.
Semangat kalian. Sebutkan keberagaman perpasangan yang Siapa yang sudah selesai? Angkat suaranya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. 2? Sudah. Sudah. Rumah ada. Oke, yang berikut? Ada istiadat. Yang berikut lagi? Suku. Kelompok suku yang satunya? Bahasa. Bahasa. Baik. Tadi siapa ya? Kelompok mana yang sudah selesai duluan? Kelompok apa? Kelompok bahasa. Nah, teman-teman perhatikan kelompok bahasa akan mempresentasekan. Silakan. Yang mempresentasikan itu maju ke depan. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok bahasa. Baik. Oke, kelompok adat istiadat. Silakan dipresentasikan dengan suara yang keras, yang lantang. Silakan. Teman-teman, kami dari kelompok adat istiadat mempresentasikan kerjasama kami. Yang pertama, mempresentasikan jenis keberagaman honai dari makanan khas. Diapresiasi kelompok adat istiadat. Berikut yang selesai yang nomor 3 siapa? Kelompok siapa? Siapa yang oh sini. Kami dari kelompok suku akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu jenis keberagaman asal daerahnya. Nomor 1 honai dari Papua, nomor 2 kebaya dari Jawa, dan makanan adat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kita perhatikan teman kita dari kelompok rumah adat akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kami dari kelompok rumah adat akan mempresentasikan jenis keberagaman yang ada di Indonesia. 1. Rumah adat Honai asal daerah dari Papua. 2. Yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Rumah adat. Baik, anak. Sambil Bu Guru menilai hasil diskusi kalian, maka kalian sambil menyimak sebuah video yang akan Bu Guru tampilkan di layar. Silahkan untuk disimak. Sambil Bu Guru menilai ya, kalian bisa menyimak video yang ada di depan. Punya kebiasaannya masing-masing. Ini tidak sama gotong royong.
Kemudian kelompok suku. Hasil dari guru sudah nilai ya. Kemudian kelompok bahasa. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial budaya di masyarakat. Nah, pembangunan sosial budaya dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Sudahkah kita mendukung pembangunan sosial budaya selama ini? Dengan membeli produk hasil karya budaya daerah-daerah di Indonesia, contohnya di Papua. Sudah. Cintai produk dalam negeri. Itu adalah salah satu suatu hal yang menunjukkan bahwa diri kita itu adalah cinta terhadap produk-produk yang dibuat oleh bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Setelah kita berarti kita juga telah turut berpartisipasi dalam proses pembangunan sosial budaya di Indonesia, usaha kecil di dalam negeri. Yang berikutnya, contoh upaya pembangunan sosial yang dapat kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga kerukunan antar warga masyarakat. Kedua, menyelesaikan masalah yang muncul di lingkungan masyarakat. Membangun industri pariwisata yang bertujuan untuk melestarikan warisan budaya. Yang keempat, gotong royong dalam membersihkan dan membangun lingkungan. Kelima, melakukan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Anak-anak tuh di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak bisa melakukan hal-hal sendiri. Kita membutuhkan orang lain juga ya. Ya, seperti contoh di dalam kelas kita akan membersihkan membersihkan kelas. Kita mempunyai kelompok, mempunyai kelompok tugas tiket. Kenapa kita harus bergotong royong? Kalau kita bergotong royong, pekerjaan yang berat seberat apapun pasti akan cepat selesai. Sudah. Oke. Berikut. Setelah kita membahas materi ini, kita coba satu orang dalam kelompok ketua kelas. Silakan bacakan kesimpulan yang ada di depan. Mulai. Saya akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Keragaman ini menimbulkan perbedaan. Namun menurut masyarakat sebaiknya tetap bersatu sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan keragaman namun tetap satu juga. Oke. Ya, anak-anak sekalian, jadi perhatikan kesimpulan pada pembelajaran siang hari ini yaitu Indonesia berbagai macam keragaman. Yang ada di negara Indonesia itu berbagai macam keragaman ya. Keragaman itu menimbulkan perbedaan, namun masyarakat sebaiknya tetap bersatu sesuai semboyan kita yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, pembangunan adalah suatu proses. Jadi pembangunan di Indonesia ini adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan perubahan-perubahan, kemudian keadaan yang lebih baik lagi, yaitu pembangunan yang dilakukan oleh negara tersebut bertujuan untuk mewujudkan cita-cita untuk mendorong masyarakat atau sekumpulan individu ke arah yang lebih baik dari segi ekonomi, ya, mempertahankan budaya, adat istiadat kita, ya, karena Indonesia ini kaya akan adat istiadat, budaya, kemudian
bahasa, apalagi selain itu apalagi agama. Nah itu yang harus kita pertahankan di Indonesia ya, tetapi kita harus selalu satu, rukun, saling toleransi, kemudian bekerja sama, menjunjung tinggi sikap kita untuk selalu bergotong royong bersama teman-teman walaupun berbeda suku. Apakah kalian ada yang mau bertanya kepada guru? Semua materinya? Nah, baik, terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini, Bu Guru akan memberikan PR atau tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah. Dan ingat anak-anak harus tetap semangat dalam belajar, tidak boleh malas, ya. Kalau kalian ingin tercapai cita-cita kalian, maka kita harus rajin dan giat belajar. Anak-anak, Bu Guru akan bagikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah, ya. Bu Guru akan bagikan tugas ini untuk kalian kerjakan di rumah. Anak-anak, setelah kita belajar dari tadi ini, Bu Guru punya sesuatu untuk anak-anak yang Bu Guru berjanji tadi kan, siapa yang selesai duluan dan hasil diskusinya bagus, maka akan mendapatkan hadiah. Jadi kalau kalian yang mendapat hadiah, nanti ketika belajar, ayo berlomba-lomba. Saya mau kerjakan duluan, harus cepat selesai. Tetapi jawabannya harus benar, ya. Guru akan berikan kepada kelompok bahasa. Tadi kelompok bahasa sudah mengerjakan selesai duluan, ya, pada kelompok bahasa. Yuk, ini untuk kelompok bahasa, dibantu sama teman-temannya. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok bahasa. Anak-anak semua, sebelum kita pulang, patutlah kita bersyukur pada Tuhan karena pembelajaran dari pagi hingga siang ini dapat berjalan dengan baik. Dan Bu Guru minta kepada teman kalian Tiandra untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita pulang. Silakan Tiandra. Amin. Bu Guru pesan rajin-rajin belajar, giat belajar, tidak boleh malas-malas ya. Malas, pulang sampai di rumah, tidak boleh singgah-singgah, ya. Tidak boleh singgah di tempat. Kalau pulang sekolah harus pulang langsung ke rumah. Sampai di rumah, sempatkan bantu orang tua, jangan lupa belajar, mengulang kembali pelajaran yang pada pagi hari ini kita belajar. Baik anak-anak semuanya, anak-anak hebat, kita pulang dan kelompok yang paling tenang untuk pulang. Lipat tangannya. Baik. Satu. Selamat siang. Pulang tidak boleh singgah-singgah ya. Lanjut di kelompok 2.